Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana al insanu ajula. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin, amma ba'du. Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada umatnya sebuah warisan yang sangat bernilai harganya, yaitu ilmu pengetahuan yang dikemas dalam wahyu Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang kita bacakan tadi di surah Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Biasa kalau berbicara tentang Alkitab, dan dalam Al-Qur'an itu zalikal kitabu la raiba fihi, bahwa itulah Alkitab yang tidak ada keraguannya. Tetapi berbicara tentang Al-Quran, hadzal Quran. Jadi dalam teks bahasa Arabnya sudah berbeda. Zalika itu menunjukkan sesuatu yang jauh, hadza ini menunjukkan sesuatu yang dekat. Maka dalam kata Al-Quran dipakai kata isim isyarah hadza atau hadza, menunjukkan dekat. Bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang wajib kita mendekat dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yahdi lillati hiya aqwam. Dalam setiap ayatnya banyak sekali petunjuk-petunjuk yang memberikan ilmu pengetahuan, yang memberikan jalan yang lurus, yang mana Al-Quran juga sebagai pedoman kita. Yahdi lillati hiya aqwam. Kenapa Al-Quran menjadi pedoman kita? Salah satu di antara sebab Al-Quran menjadi pedoman kita, karena setiap ayatnya itu membawa manusia pada hidayah. Kita contohkan, ada ilmuwan-ilmuwan di bidang sastra Arab. Ketika orang menuduh innahu syair, qalu innahu bal laisa bisyair. Ketika mereka menuduh bahwa ayat-ayat Al-Quran itu mirip dengan syair, para pujangga mengatakan bukan. Ayat Al-Quran lebih indah daripada untayan-untayan syair yang dibuat manusia, sehingga mereka merasa kagum dan takjub. Dan orang-orang yang melihat nilai-nilai sastra Al-Quran, mereka akan terkagum-kagum.
Kemudian mereka katakan Al-Quran itu tidak lain adalah asatirul awwalin, kisah orang dahulu. Mereka juga yang tahu tentang sejarah, bal qalu la, mereka katakan bukan. Inna fi qasasil Quran lahu ahsanul qasas. Setiap kisah di dalam Al-Quran itu diungkapkan dengan kisah atau cara-cara terbaik. Bahkan ahli sejarah pun mengatakan tidak mungkin seorang yang bernama Muhammad tahu kisah-kisah terdahulu, dan kisah-kisah terdahulu tersebut adalah kisah-kisah yang hanya segelintir mereka yang tahu. Bahkan di antara para sejarawan pun banyak tidak tahu tentang kisah itu. Coba bayangkan, seorang Nabi Muhammad ketika ditanya turun wahyu, pun ketika mereka bertanya-tanya di antara mereka juga turun wahyu tentang kisah tersebut. Dan kisah itu bukan hanya kisah masa lalu, kisah hari ini pun ada, dan kisah akan datang juga ada. Itu termaktub dalam surah Al-Qalam. Ketika mereka katakan qalu asatirul awwalin, ada di kisah tersebut, yaitu tentang seseorang yang orangnya suka namimah. Namimah itu ngomong sini menjelekkan yang sini, ngomong ke sini menjelekkan yang sini, sehingga si A dan B berantem, berkelahi gara-gara omongan dia. Itu namanya namimah. Masya'im binamim. Kemudian siapa orang tersebut? Sebagian ulama mengatakan, sebagian besar ulama mengatakan itu ayat turun kepada Walid ibnul Mughirah, karena ada indikasi ayat itu mengisahkan itu. Dan indikasi ayat tersebut juga menceritakan masa lalu dia, masa akan datang dia. Menariknya, masa lalu dia Zanim itu dia adalah anak hasil bukan nikah yang sah dari kedua orang tuanya. Maka Walid bin Mughirah terkejut. Ini Walid bin Mughirah ini seorang tokoh di kota Mekah dengan kekayaan, dengan kekuatan, dan dengan apapun dia usahakan untuk menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia katakan, jangan kalian percaya, dosanya saya tanggung. Turun di ayat lain, la taziru waziratu wizra ukhra. Kalau berdosa ya tanggung masing-masing. Yang menyuruh juga dapat, yang disuruh juga tidak dapat. Dapat. Kemudian Walid ibn Mughirah datang kepada ibunya, wahai ibunda, kita diceritakan dalam ayat yang dibawa Nabi Muhammad, saya ini adalah anak dari hasil perselingkuhan. Bahasa kasarnya begitu kan. Lalu kata dia, oh kok kebetulan sekali tahu. Yang tahu itu adalah saya, selingkuhan saya, itu saja yang tahu. Ya paling ada yang ketiga, ya Tuhannya Muhammad tadi. Tetapi dia pungkiri tetap. An kana dza malu wa banin. Orang tersebut punya harta dan punya anak-anak yang hebat. Nanti anaknya jago-jago. Termasuk nanti Khalid ibnul Walid yang di saat dakwah pertama menjadi musuh Nabi, kemudian nanti masuk Islam menjadi panglima yang paling kuat, tidak terkalahkan dalam sejarah peperangan apapun. Ya. Kemudian di ayat berikutnya tentang Ashabul Jannah, pemilik kebun. Yang mana orang-orang Arab, sejarah Arab itu bingung, ini kok kisah ada. Kisah yang mereka juga tidak tahu. Cari sejarawan ini nggak tahu, cari sejarawan ini nggak tahu. Oh ternyata ada orang tua di situ yang tahu. Oh ini mirip dengan cerita di tempat kami. Kejadiannya saya ceritakan begini. Oh ternyata sama. Ashabul Jannah itu pemilik kebun. Yang mana orang tuanya punya kebun, yang hasil kebunnya itu melimpah ruah.
Dia berbagi, tidak kenal musim, tidak kenal waktu, pohonnya selalu berbuah. Jadi caranya nanam pohon diniatkan dari awal. Ini pohon, setengahnya kita bagikan. Ada hak fakir miskin, bahkan sepertiga. Sisanya hanya buat kita. Ada hak tetangga, ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak para juru dakwah. Ini terjadi ada di beberapa tempat. Nanam pohon niatnya begitu dan luar biasa, berbuah. Begitu ashabul jannah, pemilik kebun tadi, orang tuanya berpesan, nanti kalau saya meninggal dunia, tradisi berbagi hasil buah kebun inilah lanjutkan. Apa yang terjadi? Bapaknya meninggal dunia, akhirnya anak-anaknya bertiga. Nah, ini yang punya kebun kita, yang merawat kita. Nah, hasil dari tanah orang tua kita, yang nanam orang tua kita. Bagaimana kita harus berbagi? Kita panen sendiri saja. Besok pagi-pagi kita habiskan panen lalu kita jual. Lalu begitu panen kita jual sendiri. Alla yadkhulanna 'alaikumul miskin. Jangan sampai orang-orang fakir miskin tadi ikut panen. Apa yang terjadi? Pagi-pagi mereka datang ke kebun, mereka kaget. Oh, kayaknya bukan kebun kita ini. Begitu matahari terbit, iya, ternyata kebun kita. Cuman kondisinya berbeda. Kalau kemarin hijau, sekarang hitam. Karena tadi malam hangus kebakar, seluruh kebun kita hangus dilalap api. Begitulah perumpamaan orang-orang hidup di dunia. Dia nabung, besok kita panen, besok kita panen, besok kita panen. Di akhirat jadi haba'an mansura, sesuatu yang sia-sia, nggak ada gunanya. Abu Bakar nggak ada gunanya lagi. Menariknya adalah ini kisah hanya diketahui segelintir orang yang tidak memperhatikan risalah Nabi Muhammad. Ketika ditanya, ini ya cerita ada di kota Yaman yang kejadiannya, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya sebagai ibrah, tidak hanya diketahui penduduk Mekah, yang mereka tidak tahu pun ayat Al-Qur'an ada. Sehingga ayat Al-Qur'an banyak sekali ilmu pengetahuan di dalamnya. Maka berbicara tentang ilmu pengetahuan, seorang ulama yang bernama Sahal At-Tusturi, ini seorang ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir. Dalam kitabnya tafsir, Sahal At-Tusturi ini seseorang yang kalau berbagi, orang tidak tahu kalau beliau yang berbagi. Tiba-tiba pagi hari mau sholat subuh, buka pintu, di depan pintu itu ada makanan, ada gandum, ada buah-buahan. Dan itu beliau lakukan tiap hari. Kadang bergantian, kadang orangnya itu. Yang jelas beliau punya data, siapa yang harus dikasih. Dan orang tidak tahu siapa yang mengasih. Karena di rumah, misalnya di rumah kita, oh, kok tiba-tiba ada. Nanti berapa hari kemudian ada lagi. Berapa hari kemudian ada lagi. Siapa yang ngasih? Tidak tahu. Begitu Sahal At-Tusturi meninggal dunia, barulah orang tahu. Oh, ternyata selama ini yang memberi itu adalah guru kita yang mulia, ustadz kita, dan kita tidak menyangka. Karena di belakang pundak beliau ini kelihatan bekas orang memikul beban yang berat. Jadi beliau pikul sendirian, yaitu pada malam hari. Orang sebelum tidur atau orang sudah tidur atau sebelum orang bangun tidur. Apa kata beliau? Beliau ditanya, ma'usiyallahu bima'siyatin a'zamu minal jahal. Wahai Tuan Guru, adakah maksiat kepada Allah yang lebih besar daripada jahil, tidak mengerti ilmu pengetahuan? Kata beliau, ada. Dosa bodoh
Ada nggak lebih besar dari itu? Kata beliau, ada. Qala na'am. Al-jahlu bil jahli. Al-jahlul murakkab. Ada. Apa itu? Dosa ketika orang tidak sadar kalau dia itu bodoh. Orang tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Orang jahil kalau dia itu jahil. Maksudnya tidak sadar orang itu kalau tidak berilmu. Karena kalau orang sadar, maka dia akan mencari ilmu. Li'annal jahla bil jahli, karena orang yang tidak sadar kalau dia itu jahil, yasuddu babat ta'allumi bil kulliyah. Faman dhanna bi nafsihi al-ilma kaifa yata'allam, kata beliau. Kalau orang itu jahal murakkab itu sudah tidak tahu, pura-pura tahu, sudah tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu bahasanya al-jahlu bil jahli. Apa bahasa kitanya? Bodoh kuadrat, al-jahlul murakkab dalam bahasa Arab. Karena kalau bodoh kuadrat itu, ini mohon maaf bahasanya bahasa Arab yang diterjemahkan langsung. Karena orang Arab menyebutnya al-jahlul murakkab. Sudah tidak tahu, nggak mau nuntut ilmu. Sudah tidak tahu, tidak mau belajar. Ilmu itu bagaikan tetesan air. Semakin kita tetes, apapun bisa terbuka. Ada dulu ulama namanya Ibnu Hajar. Ini kisah. Karena sebagian ulama juga itu kisah fiktif. Fiktif atau tidak, yang jelas terkenal namanya Ibnu Hajar. Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Anaknya batu. Apakah lahir dari batu? Tidak. Beliau lahir menjadi ulama gara-gara batu. Sebuah batu besar di dalam hutan ditetesi air setiap hari. Batu itu berlubang. Dan kita kalau belajar ilmu pengetahuan setiap hari, ilmu itu akan bertambah, apalagi langsung diamalkan. Ya, semakin bertambahlah ilmu tersebut. Yang walaupun kadang-kadang yang namanya kita hari ini belajar, besok lupa. Ya wajar. Hari ini menghafal, ya kalau anak-anak itu kan hari ini menghafal, besok masih ingat. Kalau kita hafal ayat atas, ayat tengah lupa. Ngapal ayat tengah, ayat atas, ayat bawah lupa. Ngapal ayat bawah, semuanya lupa. Kita ya. Tetapi dalam masa belajar, at-ta'lim itu senantiasa. Makanya majalisul ilmi ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Dulu orang kalau berdoa itu datangnya ke majelis ilmu. Di tempat-tempat, jadi ada seorang murid kalau mau hajatnya qabul, dulu ada orang mau jadi PNS, mau melamar kerja. Dalam tas itu ada map lamaran kerja. Ada berapa lamaran kerja, itu dia susun, taruh tas, bawalah ke majelis ilmu. Map-mapnya dibawa. Kenapa? Supaya berdoa di dalam taman di antara taman surga yang mana dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, faman dhanna bi nafsihil ilm, kalau orang sudah merasa berilmu, itu biasanya enggak mau menuntut ilmu pengetahuan. Saya kan sudah tahu. Saya kan sudah alim. Saya kan sudah berilmu. Kaifa yata'allam? Bagaimana dia akan mencari ilmu pengetahuan sedangkan dia tidak sadar kalau dirinya al-jahl. Itu perkataan beliau. Ini ada beberapa perkataan yang baik. Di antara perkataan ulama tentang Al-Quran, qala Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi.
Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Kita tadi membahas tentang dahsyatnya Al-Quran sebagai sumber hidayah. Karena Al-Quran di dalam ayat tersebut ada 3. Yang pertama sebagai sumber hidayah, yang kedua memberikan kabar gembira, yang ketiga memberikan kecaman dan ancaman. Di antara kabar gembira, man qara al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Baca, apalagi hafal, dia membaca. Mutti'a bi aqlihi wa in balagha minal umur mi'atain sanah. Maka orang tersebut otaknya, akalnya cerdas dan terjaga. Makanya orang-orang yang senantiasa membaca, apalagi membaca Al-Quran, di umur-umur yang sudah sepuh dan sudah tua, itu tidak akan pikun. Maka kita lihat para kiai, para ulama sudah sepuh sekali, tapi beliau masih ingat. Berbeda dengan orang yang jarang membaca. Jangankan umur tua, ya belum tua saja sudah pikun. Kalau habis naruh kunci, mau berangkat naik motor, kuncinya di mana taruh? Nah, itu bukan pikun ya Pak ya, lupa naruhnya. Nah, jadi kata beliau, di antara keistimewaan orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka akalnya akan diberikan satu keistimewaan, yaitu kecerdasan yang tidak luntur. Jadi ada di Mesir itu kan orang dulunya dia menghafal Quran, tiba-tiba kecelakaan, kepalanya terbentur, akhirnya mohon maaf hilanglah akalnya, menjadi orang gila. Apa semua tidak ingat kecuali satu, Al-Quran masih hafal. Luar biasa. Jadi mutti'a bi aqlihi walau balagha minal umur mi'atain. Kemudian ada juga perkataan yang baik, arba'atun tajlubur rizqa, qiyamul lail wa kasratul istighfar bil ashar wa ta'ahudus sadaqah wa dzikru awwalun nahar wa akhirah. Ini perkataan Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Jadi kita ringkas-ringkas saja ya. Ada 4 amalan yang senantiasa rezeki kita tidak akan putus. Yang pertama, laksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu umum. Ada yang spesial namanya tahajud. Apa bedanya? Kalau qiyamul lail boleh setelah Isya, belum tidur, itu namanya qiyamul lail. Salat sunnah di malam hari, minimal 1 rakaat, namanya witir. Kalau 2 rakaat namanya qiyamul lail, baru ditutup dengan witir. Itu bagian dari qiyamul lail. 3 salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, itu bagian dari salat sunnah, adalah salat duha, kemudian qiyamul lail, yang ketiga adalah witir. Itu salat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak Ustadz, kalau sebelum subuh kira-kira kita tidak terbangun, kapan kita qiyamul lail? Ya habis Isya. Habis ba'diyah Isya, salat lagi 2 rakaat, salat lagi 1 rakaat, baru pulang ke rumah. Udah termasuk qiyamul lail. Tapi kalau kira-kira kita kebangun sebelum subuh, itu lebih baik. Itu namanya fatahajjat bihi nafilah. Itu namanya salat tahajud. Bagian dari qiyamul lail yang terbaik. Yang paling bagus bagaimana? Yang paling bagus sulusail akhir. Ada malam kalau dibagi 3, ya awal dari sulusail akhir itu adalah yang terbaik. Kalau malam itu dimulai jam 6, berakhir jam 6 kan 12 jam. Kalau bagi 3, 4 jam. 4 jam pertama jam 6 sampai jam 10. 4 jam kedua jam 10 sampai jam 2. Nah, itu waktu dianjurkan kita untuk tidur. Kalau Rasulullah itu suka tidur sebelum jam 10 malam. Dan itu bagian dari amalan sunnah dalam tidur kita.
ngikutin tidur pola Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam tidur itu kan ada qailulah, hailulah, failulah, ghairulah, dan ailulah. Tidur yang terbaik itu cuma dua, yaitu tidur di malam hari antara jam 10 sampai jam 2 dan tidur di siang hari antara zuhur. Bisa sebelum zuhur, bisa sesudah zuhur. Itu saja tidur yang terbaik. Sisanya tidur tidak ada yang baik. Subuh, habis salat subuh, waktu duha, habis asar, habis maghrib. Itu tidak ada yang baik dalam tidur. Mengurangi kecerdasan, mengurangi rezeki, mengurangi nasib baik. Makanya kadang kalau sial-sial sedikit, ya, kita lihat pola tidur kita. Dan ternyata dalam ilmu kedokteran, kalau kita tidur jam malam tersebut, itu regenerasi sel. Jadi sel kita, hasil makanan kita, hasil minuman kita, hasil konsumsi kita menjadi sel baru yang menyehatkan. Sel-sel yang mati dan berganti. Kalau sel itu tidak berganti, itu menjadi kuman yang menjadi itu bahaya. Semakin merusak tubuh kita. Makanya bagus. Jadi yang pertama qiyamul lail, yang kedua kasratul istighfar bil ashar. Itu ada di dalam ayat Al-Qur'an, 2 ayat di dalam Al-Qur'an. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, amalan terbaik adalah istighfar. Waktu sahur itu sebelum subuh dan sudah melaksanakan qiyamul lail. Duduk setelah tahajud, duduk setelah witir, subuh masih 10 menit. Apa amalannya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Salat tahajudnya jam 2 malam. Apakah tidur lagi? Kalau tidur lagi kebablasan. Ya, amalan terbaik diantaranya baca istighfar. Kemudian wa ta'ahudus sadaqah. Sedekah itu diikat. Diikat itu dalam artian tiap hari ada ketentuan kita bersedekah. Dan sedekah yang terbaik itu adalah di pagi hari. Kenapa Pak Ustadz kesimpulannya sedekah di pagi hari? Karena malaikat di pagi hari itu selalu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan salafa wa a'ti mumsikan talafa. Ini doa malaikat yang kalau bahasa kita ya ini juga ya. Maksudnya kalau ada yang berdoa seperti itu kurang ajar juga ya. Tapi yang namanya malaikat kan tidak ada kurang ajar. Yang berinfak berikan ganti lebih baik. Yang tidak berinfak jadikan sumber kecelakaan. Oh ini kalau nggak infak ini kita kalau nggak sedekah nggak memberikan hasil dari doanya tiap pagi dan tiap hari. Ini kalau tidak sedekah tiap hari bisa jadi sumber kecelakaan. Harta yang kita makan jadi penyakit. Harta yang kita pakai jadi sumber musibah, itu kan bahaya. Maka dianjurkan sedekah itu tiap hari. Kemudian di antaranya yang ketiga, kan 4 tadi, az-zikru. Zikru itu membaca Al-Quran di pagi hari dan membaca Al-Quran di awal pagi, dan yang keempat membaca Al-Quran di akhir siang. Pagi membaca Al-Quran, nanti malam, awal malam atau akhir siang. Ini bahasa Arab itu gitu ya. Awal malam, akhir siang. Awal pagi maksudnya awal siang itu pagi, akhir siang itu sore, awal malam itu diantaranya maghrib. Jadi amalan yang terbaik habis asar, habis maghrib, dan habis subuh itu adalah zikir dan membaca Al-Quran tadi.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'a baitahu wa baka ala khati'atihi." Beruntunglah orang-orang yang bisa mengamalkan tiga amalan ini. Ini dalam Sahih Bukhari. Tuba, beruntung. Beruntung itu maksudnya dunia akhirat. Liman malaka lisanahu, orang yang bisa mengatur lidahnya. Lidahnya dia pakai untuk berbicara yang baik, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Itu man malaka lisanahu. Dan tidak pernah menyakiti orang. Kalau lisan ini sudah pernah menyakiti orang, luka badan bisa sembuh, luka hati tetap membekas dalam hati. Gak bisa disembuhkan itu. Kalau kita memukul orang, ini luka, itu paling 2-3 hari bisa sembuh. Ya bekasnya paling ada tapi nggak kelihatan. Tapi kalau sudah orang sakit hati, Masya Allah, gara-gara kita singgung, gara-gara kita sindir, gara-gara kita hina, gara-gara kita kucilkan, itu sampai akhir, walaupun sudah dimaafkan tetap masih ingat. Itu luka hati, susah sembuhnya. Maka jangan sampai walaupun bagaimana kita disindir, walaupun bagaimana kita disakiti, gak usah balas. Kuat-kuat jangan dibalas, padahal kita bisa membalasnya. Dulu ketika kita jadi bawahan selalu dikatain begini. Sekarang udah naik jabatan, ini saya balas ini. Jangan. Kenapa jangan dibalas? Ada sebuah perkataan, mendarraka, orang yang menyakitimu, orang yang suka menyakiti, itu akan sayadurruhu Allahu, akan Allah balas. Kapan dan di mana, waktu yang tepat kita nggak usah balas. Kalau ada yang menyakiti hati kita, nggak usah dibalas. Kenapa? Karena dia pasti akan terbalaskan oleh perkataan orang lain atau siapapun. Nggak usah kita yang membalas. Waman abakaka, yang membuat kita menangis, sayubkikallahu, ini akan dibuat menangis juga sama orang. Jadi nggak usah khawatir. Ini janji Allah, kama tadin tudan. Sebagaimana kamu melakukan akan dibalas dengan perlakuan yang sama. Siq billah, yakinlah pada Allah, wala tashku illa ilaihi. Jangan mengadu kecuali kepadanya. Ya Allah, saya kok dikucilkan. Ya Allah, saya kok dikatain begini-begini. Ya Allah, saya sakit hati. Tapi saya mengadu padamu supaya tidak sakit hati. Jadi orang yang beruntung tadi adalah orang yang tidak menyakiti orang lain. Al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah orang yang selamat, tetangganya selamat, temannya selamat, orang lain selamat dari lisannya. Lisan itu lebih tajam daripada pisau. Kemudian wawasi abaitahu, dan orang yang beruntung kata Nabi tadi adalah orang yang meluaskan rumahnya, walaupun rumahnya sempit tapi banyak orang yang suka ke sana. Kenapa orang suka ke sana? Karena kita undang, kita kasih makan, kita jamu dan lain sebagainya. Itu diantara orang yang dicintai Rasulullah, rumahnya terbuka untuk orang lain. Dan Rasulullah itu kalau diundang, itu beliau segera. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau yang ngundang itu apalagi miskin, itu beliau segera untuk datang. Ada al-barirah, orang yang miskin, gak punya apa-apa, mengundang Rasulullah. Rasulullah datang. Rasulullah, saya itu ingat selalu sama engkau. Ini wanita tua yang gak punya apa-apa. Begitu saya dikasih makanan enak, saya langsung ingat engkau dan ingin mengundang engkau untuk makan ini. Saya pun gak mau makan lagi. Rasulullah ambil langsung dimakan. Sahabat lain, ya Rasulullah, engkau kan berjanji untuk tidak menerima sedekah.
Kata Rasulullah, ini bukan sedekah, ini hadiah. Makanya saya makan. Jadi yang namanya Barilah tadi menangis melihat Rasulullah suka menerima hadiah dari dia. Ada namanya Jabir bin Abdullah. Rasulullah itu dalam keadaan susah. Ketika diserang dalam perang Ahzab, meletakkan batu di perut beliau supaya kelihatan perutnya tidak kosong. Dan kelaparan, memecahkan batu-batu di kota Madinah supaya musuh tidak bisa masuk dalam perang Ahzab. Kata Jabir, wahai istriku tercinta, kita punya makanan apa untuk Rasulullah? Gak ada kambing kecil. Lalu kita undang saja, mungkin berlima cukup lah. Jadi Rasulullah kita makan di rumah saya. Ya kata Rasulullah, wahai sekalian penduduk Madinah yang bekerja hari ini, kita diundang makan oleh Jabir bin Abdullah. Terkejut dia. Yang diundang 5, yang datang 500. Gimana caranya? Pulang buru-buru ke rumahnya dan mengata pada istrinya, Rasulullah bukan ngundang 5 tapi ngundang 500. Cukup nggak? Kata istrinya, kalau Rasulullah melakukan itu ya kita tenang saja, ini tanggung jawab Rasulullah. Udah dibilangin Rasulullah cukup untuk berlima, beliau undang semuanya. Kata Rasulullah, mana kualinya, saya yang ngautkan. Begitu dikautkan, tidak habis-habis. Semua orang sudah makan, kata Rasulullah, siapa yang belum makan? Ternyata orang rumah belum makan, ini masih ada sisa. Nah, itu salah satu kemukjizatan yang terjadi dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Dia meluaskan rumahnya, jadi nggak perlu banyak, berapapun boleh. Jadi ada ruang khusus untuk tamu dan ada yang diberikan untuk tamu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya beliau mengatakan, siapa yang memasak satu kuah, fa'aksir ma'aha, satu makanan, ya kalau nggak bisa banyak makanannya, minimal banyak kuahnya, ya supaya aromanya bisa dibagi-bagi. Itulah orang yang beruntung. Wasi abaitahu wabaka ala khati'atihi. Jadi tadi 3 orang yang senantiasa berzikir, kemudian menjaga lisannya. 1. Yang kedua adalah orang meluaskan rumahnya. Yang ketiga adalah orang yang menangis atas kesalahannya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tentang rezeki ya, bersabda, "Lau anna ibna Adam min rizqi yafirru min rizqihi kama yafirru minal maut, la adrakahu rizquhu kama yadrikuhu al maut." Nah, ini tentang rezeki. Rezeki kalau sudah ditentukan kepada kita, maka yang kita utamakan adalah amal soleh. Kalau rezeki itu kan menggiring. Ibarat kata para orang tua dulu, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh. Kalau menanam rumput, belum tentu padi tumbuh. Bahwa manusia, kalau dia lari dari rezekinya, dia nggak mau dapat rezeki. Kalau sudah ditentukan Allah itu adalah rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezeki itu tetap akan dia dapatkan, sebagaimana kematian juga tetap dia akan dapatkan. Ini hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Al-Quran adalah sumber hidayah, ilmu pengetahuan, pelajaran-pelajaran dan hikmah banyak di dalamnya. Kemudian Al-Quran juga memberikan kabar gembira, alladzina jamma'u bainal iman wal amal saleh. Yang diberikan kabar gembira adalah orang beriman dan beramal saleh. Tidak hanya beriman tapi juga dia beramal saleh. Ajran kabira, yang diberikan adalah ganjaran yang besar, sifatnya umum.
Para ulama mentafsirkan ganjaran besar itu surga. Ada juga mentafsirkan ganjaran besar itu di surga berkumpul dengan Rasulullah. Ada juga yang mentafsirkan ganjaran besar itu dunia dan akhirat. Dunia diberikan ketenangan, di akhirat diberikan kenyamanan. Jarang orang hidup di dunia itu tenang. Biasanya hidup di dunia itu gelisah. Hidup di dunia itu penuh dengan emosional. Hidup di dunia itu dengan was-was. Tetapi tidak bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah Al-Quran. Hidup di dunia itu tenang saja. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah. Itu namanya ajran azimah. Bagi orang yang tidak beriman, seakan-akan kita lihat hidupnya bahagia, tetapi wa'atadna lahum azaban alimah. Dia mendapatkan azab yang pedih. Hidup kok penuh dengan masalah. Masalah tidak selesai-selesai. Lika-liku masalah dan macam-macam. Itu namanya azaban alimah. Maka orang beriman ini beruntung. Jadi tadi malam itu saya baca postingan debat di grup, bahwa agama ini katanya itu menyebabkan manusia itu berantem. Suriah, Afghanistan, mana lagi, Palestina, itu menyebabkan orang berantem. Maka agama ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Bahkan negeri-negeri yang tanpa agama baik-baik saja. Amerika, Jepang, Singapura, negeri-negeri tanpa agama. Jadi mana baiknya negeri yang beragama dengan negeri yang tidak beragama? Yang dia singgung itu maksudnya agama Islam. Agama Islam kok negerinya perang, nyawa, pembantaian. Itu dia tidak tahu ada negara-negara Islam yang lain tidak perang. Dia tidak tahu bahwa kelihatannya Amerika, Jepang, Singapura, negara-negara tanpa agama nyaman. Padahal orang Singapura itu, ini mohon maaf yang ke Singapura, Jepang, Amerika, umur baru 40-an, muka sudah 70-an. Coba saja lihat orang Singapura. Kenapa? Karena dia itu stres dalam menghadapi hidup. Karena dia itu frustasi. Dan angka orang stres yang paling banyak ya 3 negara tanpa agama tadi. Rumah sakit jiwa yang terbanyak ya 3 negara tanpa agama tadi. Obat gila yang paling laku ya di situ. Minuman keras yang paling laku ya di situ. Pil pil obat ekstasi dan lain sebagainya, obat tenang yang paling laku di situ. Orang bunuh diri yang paling banyak ya di situ. Intinya negara tanpa agama kelihatannya nyaman, tetapi prakteknya mereka mendapatkan azab yang pedih. Azab yang pedih itu dimulai dari hati yang tidak tenang. Dan itu yang dirasakan oleh orang-orang yang jauh dari agama. Ayatnya dalam surah Thaha, "Waman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka." Orang yang jauh dari ayat Al-Qur'an, kehidupannya sempit, sulit dan susah. Dalam ayat lain disebutkan seperti dia naik ke atas langit. Padahal orang saat itu nggak tahu naik ke atas langit itu susahnya kayak apa. Hari ini baru tahu kalau naik ke atas langit susah oksigen, susah bernafas, susah tenang. Dan itu sudah diungkapkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita beruntung. Kita negara yang beragama. Dan di antara negara yang beragama ada yang taat, ada yang tidak. Kita tetap istiqomah salat subuh berjamaah, tenang membaca Al-Quran. Dan orang yang paling beruntung adalah orang yang Allah bukakan hijab, Allah bukakan pintu hatinya untuk membaca Al-Quran. Itulah adalah orang beruntung. Adapun orang yang tidak beruntung seperti di zaman Sayyidina Ali, aku tuh kuat, rajulun qawi, salat tahajud kuat,
waktuku banyak bisa membaca Al-Quran, tapi nggak sempat. Kalau sudah nggak sempat, nggak ada waktu, bukan orangnya tidak mau membaca Al-Quran, tapi memang Al-Quran tidak mau dibaca oleh dia. Itu berbahaya sekali. Kalau Al-Quran sudah tidak mau dibaca oleh dia, berbahaya sekali. Saya bisa jalan ke masjid, cuman masjidnya tidak mau didatangin oleh dia. Itu bahaya sekali. Ya, kita bersyukur, alhamdulillah masjid menerima kita dan kita kembali bahwa Al-Quran adalah kitab yang menerima untuk dibaca oleh kita. Dan teksnya sudah selesai. Dan waktu sholat syuruk juga sudah tiba. Tadi kan jam 5 lewat 55. Lewat sedikit tidak apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi. Subhanakallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma qdi hawaijana. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa a'taitahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hajatad dunya wa hajatal akhirah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salah khilaf mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.